perkenalkan nama saya Lila. Di sini saya akan menjelaskan tentang grand strategi. Dalam dunia internasional saat ini, negara tidak hanya menghadapi ancaman militer konvensional, tapi juga perang cyber, disinformasi, terorisme, kompetisi ekonomi, perubahan iklim, pandemi, dan konflik di grey zone. Semua tantangan ini saling berkaitan dan tidak bisa ditangani secara terpisah. Disinilah grand strategi menjadi penting. Grand strategi adalah kerangka besar yang menyatukan seluruh instrumen kekuatan negara, militer, diplomasi, ekonomi, hukum, teknologi, dan informasi untuk mencapai kepentingan nasional jangka panjang dalam lingkungan internasional yang kompetitif. Tanpa grand strategi, kebijakan keamanan negara akan bersifat reaktif, terfragmentasi, dan tidak berkelanjutan. Secara sederhana, grand strategi dapat dipahami sebagai jawaban negara atas 3 pertanyaan utama. Yang pertama, apa kepentingan vital kita? Kedua, apa ancaman dan pengeluaran apa yang kita hadapi? Ketiga, bagaimana kita menggunakan sumber daya terbatas untuk mencapai tujuan tersebut? Berbeda dengan strategi militer, grand strategi berada pada politik strategi tertinggi. Ia tidak hanya mengatur cara berperang, tetapi juga cara mencegah perang, membangun aliansi, dan mengelola ekonomi serta membentuk tatanan internasional. Dalam konteks global security, grand strategi berfungsi untuk menentukan prioritas ancaman, mengelola kompetisi kekuatan besar, menjaga stabilitas internasional, dan melindungi legitimasi dan nilai nasional. Grand strategi dan tatanan keamanan global. Sejak Perang Dunia II, tatanan keamanan banyak dibentuk oleh grand strategi negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat. Melalui pendekatan liberal international order, AS mempromosikan aliansi militer, perdagangan bebas, institusi internasional, norma hukum internasional. Institusi seperti United Nations, NATO, dan rezim hukum internasional menjadi pilar keamanan global. Namun, tatanan ini kini menghadapi tekanan serius akibat kebangkitan kekuatan revisionis, erosi kepercayaan terhadap multilateralisme, meningkatkan nasionalisme dan politik kekuatan. Akibatnya, global security menjadi semakin terfragmentasi dan kompetitif. Saat ini, dunia memasuki era great power competition, terutama antara United States, China, dan Rusia. Amerika Serikat mengadopsi grand strategi berbasis deterrence, alliance building, dan non-preservation. China menjalankan grand strategi jangka panjang yang menekankan economic statecraft, grey zone operation, dan selective revisionism. Rusia memadukan kekuatan militer, disinformasi, proxy warfare, dan coercive diplomasi untuk melemahkan tatanan berat. Perbedaan utama grand strategi mereka bukan hanya pada kekuatan militer, tapi pada cara memandang tatanan global. Apakah aturan internasional harus dipertahankan dan atau diubah demi kepentingan nasional sempit? Konsekuensinya, konflik tidak selalu muncul sebagai perang terbuka, tapi dalam bentuk kompetisi di bawah ambang perang. Grand strategi ini memiliki ciri utama. Global security hari ini adalah meningkatkan gray zone konflik. Ini adalah ruang antara damai dan perang di mana negara menggunakan tekanan ekonomi, operasi informasi, hukum internasional atau warfare, atau negara dan proksi. Grand strategi modern harus mampu mengintegrasikan respon 5 sektor, bukan hanya mengandalkan militer. Kemampuan maritim, keamanan cyber, dan ketahanan masyarakat menjadi penting dengan kekuatan tempur. Negara yang gagal menyusun grand strategi lintas dan domain akan kehilangan legitimasi dan ruang manuver strategis, meskipun kekuatan militernya besar. Dalam konteks global security, tidak ada negara yang bisa bertindak sendiri. Karena itu, aliansi dan kemitraan strategis menjadi elemen kunci dari grand strategi. Aliansi berfungsi untuk membagi beban keamanan, meningkatkan deterrence, menyatukan narasi dan legitimasi. Namun, aliansi yang efektif membutuhkan keselarasan kepentingan, bukan hanya keamanan musuh. Grand strategi yang baik tidak memaksakan kehendak, tetapi membangun konsensus dan kepercayaan jangka panjang. Bagi negara menengah dan kecil, grand strategi sering berfokus pada hedging, strategi autonomi terbatas, diplomasi multilateral aktif. Selanjutnya, ke depan grand strategi harus menghadapi tantangan non-tradisional yang semakin menentukan global security. Antara lain, perubahan iklim sebagai pengganda ancaman, teknologi disruptif seperti AI dan senjata otonom, disinformasi dan polarisasi sosial. Sebagai penutup, grand strategi dalam konteks global security bukan sekedar rencana menghadapi perang, tetapi seni mengelola kekuatan, kepentingan, legitimasi dalam jangka panjang. Grand strategi efektif memiliki beberapa ciri utama.
yaitu berorientasi jangka panjang bukan krisis sesaat. Kedua, terintegrasi lintas instrumen kekuatan nasional. Ketiga, berbasis legitimasi dan dukungan masyarakat. Keempat, adaptif terhadap perubahan global. Pada akhirnya, keamanan global tidak ditentukan oleh siapa yang paling kuat secara militer, tetapi siapa yang mampu menyusun grid strategi paling koheren, berkelanjutan, dan dipercaya oleh dunia. Terima kasih.